Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubnatul Alawiyah, NIM U 2018-1029. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendayung antara tradisi dan modernitas dari Muhammadiyah untuk pembaharuan Islam menuju kebangkitan dan keadaban umat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka. Yang pertama, biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1285 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 pada usia 55 tahun dan beliau dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Semasa kecil, namanya beliau ialah Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar sebagai Imam Khotib Masjid Kesultanan Yogyakarta. Beliau memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya sendiri. Pada saat berusia 8 tahun, beliau sudah lancar membaca Al-Quran dan hatam 30 juz. Tanda-tanda kepemimpinan sudah tampak sejak dini atau masih kanak-kanak. Menginjak masa remaja, Darwis mulai belajar fikih kepada Kiai Haji Muhammad Soleh dan belajar ilmu nahwu kepada Kiai Haji Muhsin. Muhammad Darwis menikah dengan Siti Walidah dan dikaruniai 6 orang anak. Beberapa bulan setelah menikah, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sambil berniat mempermudah ilmu agama Islam di sana. Dan akhirnya tinggal di sana selama 5 tahun. Dan selama itu, beliau banyak membaca tulisan-tulisan dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Kemudian setelah itu, beliau pun mendapat sertifikat untuk berganti nama dari Sayyid Bakri Shatta, seorang syekh atau guru di Mekah. Dia mendapat nama baru, yaitu Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, biografi Buya Hamka. Buya Hamka merupakan seorang sastrawan, sejarawan, dan ulama yang lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Minanjau, Sumatera Barat. Buya Hamka adalah putra seorang tokoh pembaharu Islam dari Minangkabau, yaitu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, yang memulai gerakannya pada tahun 1906 setelah kembali dari Mekah. Nama Hamka melekat setelah ia untuk pertama kalinya naik haji ke Mekah pada tahun 1927. Secara formal, pendidikan yang ditempuh Buya Hamka tidaklah tinggi, hanya sampai kelas 3 di sekolah desa. Sekolah agama Buya Hamka jalani di Padang Panjang dan Prabek, juga hanya selama 3 tahun. Selebihnya ia belajar sendiri. Kesukaannya di bidang bahasa membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab. Dan pada usia 17 tahun, Buya Hamka tumbuh menjadi tokoh dalam masyarakatnya. Selain berpidato dan bertablik, gerakannya pun diwujudkan dalam bentuk kursus pidato. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalmuna Alailiyah, NIM U 2018-1052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran dan pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan sebuah organisasi Islam di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini didirikan beliau pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Nah, bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam ini, kalau mengkaji Islam itu harusnya atau hendaklah dikaji secara modern, yaitu sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, bukan secara tradisional. Untuk itu, di bidang pendidikan, beliau memasukkan mata pelajaran umum dan bahasa Belanda di sekolah-sekolah agama, dan juga memasukkan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, sehingga dengan begitu agama Islam itu secara proporsional gitu. Jadi antara dunia dan akhirat itu seimbang. Seperti itu. Nah, makanya beliau tidak segan
tidak segan untuk mengulang-ulang topik pembelajaran atau pembahasan sebelum topik tersebut sampai topik tersebut diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu banyak cerita atau kisah yang terdengar tentang beliau yang mengajarkan surat Al-Maun secara berulang-ulang. Gitu. Organisasi Muhammadiyah ini landasan atau ideologinya itu berangkat dari purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha menghilangkan penyakit TBC yang berkembang di masyarakat. Apa itu TBC? Itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Karena pada saat itu banyak masyarakat Jawa yang melaksanakan ajaran Islam, tetapi ajaran tersebut masih terpengaruh kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu dan juga Buddha. Untuk itu di Muhammadiyah ada gerakan tajdid, yaitu gerakan pembaharuan, pemurnian ajaran Islam. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria, NIM U2018 1090. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang pemikiran dan pergerakan Buya Hamka. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Buya Hamka merupakan seorang sastrawan, sejarawan, serta juga dikenal sebagai ulama. Nah, beliau lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1908 yang bertepatan dengan tanggal 13 Muharram pada tahun 1326 Hijriah. Secara formal, pendidikan beliau tidaklah tinggi. Beliau hanya sampai pada kelas 3 sekolah desa, yakni ditempuh selama 3 tahun. Selebihnya, beliau belajar sendiri. Nah, beliau mulai terjun ke dunia politik sekitar tahun 1925. Yakni di tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1924, Buya Hamka pergi ke Jawa yang kemudian langsung menuju ke Yogyakarta, yakni bersama dengan pamannya. Dari sinilah kemudian Buya Hamka diberi kesempatan oleh pamannya untuk melakukan diskusi dan pelatihan mengenai pergerakan Islam melalui organisasi Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Dengan itu, Buya Hamka banyak mengenal tokoh-tokoh, misalnya Haji Omar Said Cokro Aminoto dan Haji Fahruddin dan sebagainya. Nah, di tahun inilah, yakni pada tahun 1925, beliau pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Syarikat Islam serta berperan dalam pengembangan Muhammadiyah di Indonesia. Kemudian di tahun 1929, beliau mendirikan suatu perguruan yang diberi nama Tabligh School, yakni yang kemudian diresmikan pada tahun 1935 dengan nama Kulliyatul Mubalighin. Selanjutnya, mengenai aktivitas dakwah beliau memulainya pada tahun 1950. Karena di tahun ini pula lah Buya Hamka telah menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah nasional, sebab pada Kongres ke-32 yang diadakan di Purwokerto, Buya Hamka terpilih menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah di sana. Dari keinginan beliau lah akhirnya beliau mampu melahirkan Masjid Al-Azhar yang sangat berpengaruh di Jakarta pada saat ini. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.